guys, selamat datang di podcast HMDTK Bertanya. Akhirnya HMDTK Bertanya kembali menyapa Sobat D3 Teknik Kimia. Kalian pasti udah pada rindu kan? Pastinya dong. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang pastinya kalian ingin tahu dan pasti berguna buat perkuliahan kalian. Kayak apa tuh, Kak? Nah, HMDTK Bertanya kali ini akan membahas tentang apa sih itu KP? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang KP, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dulu karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Brilian Giska Gracia dari Departemen Media Komunikasi dan partner saya. Halo semuanya, aku Aziza Putri Nuranti dari Departemen Hubungan Masyarakat. Di sini kita ditemani oleh Kak Galbian Arahanda Askuila. Halo guys. Yang telah menyelesaikan KP-nya nih. Kira-kira gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kemarin sempat batuk dan pilek, tapi semenjak saya minum obat, alhamdulillah jadi sembuh ya. Semoga sembuh. Sebelumnya terima kasih udah luangin waktunya Kakak untuk datang ke podcast HMDTK Bertanya ini. Dan selamat untuk Kakak udah menyelesaikan KP-nya selama 2 bulan ya Mas ya? 2 bulan. Seperti yang kita ketahui, Kak Bian ini telah menyelesaikan KP-nya di salah satu perusahaan di Indonesia atau Persero Indonesia, yaitu PT Geodipa, yang bergerak di bidang eksploitasi dan eksplorasi panas bumi yang berlokasi di Dieng, Jawa Tengah. Gimana nih Kak perasaannya setelah menyelesaikan KP-nya ini? Jujur kemarin KP itu merupakan salah satu achievement buat aku ya, karena dimana aku dari dulu tuh bercita-cita ingin bekerja atau merasakan pekerjaan lapangan yang berfokus pada energi, dan kemarin aku sudah menyelesaikannya. Pastinya aku bangga banget lah dan senang banget sih untuk pribadi dan orang tua terutama. Bicara soal KP nih Kak, banyak yang tahu kalau nantinya tuh mahasiswa bakal ngelakuin KP, tapi masih banyak yang belum tahu secara rinci apa sih itu KP. Kalau boleh Kakak bisa jelasin KP itu apa sih Kak? KP. Oke, untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum tahu KP itu apa? KP itu kerja praktek ya guys. Jelas? Jelasin lebih rinci Mas. Oh, lebih rinci lagi ya? Sebenarnya kerja praktek itu kalau lebih rincinya adalah kita sebagai mahasiswa itu terjun ke dalam perusahaan. Itu seperti magang gambarannya. Tapi kita ini karena KP itu masuk dalam SKS, jadinya jatuhnya seperti tugas dari semester itu yang harus dilaksanakan sih. Seperti magang mirip. Ya aku juga sering denger nih Kak masalah magang sama PKL gitu. Terus apa bedanya sama KP magang PKL gitu Mas? Sebenarnya secara garis lurus kalau misalnya ditanya apa bedanya, mungkin bedanya di SKS saja kali ya. Kalau misalnya KP itu kan masuk ke dalam SKS semester 6. Iya. Sementara kalau misalnya magang atau PKL itu kan kita nggak tentu tuh mau di semester berapa aja. Kalau misalnya mau dapat lowongan untuk magang boleh gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya bedanya apa, mungkin di situ aja sih. Kalau menurut Mas ketentuan khusus untuk melaksanakan KP itu kayak gimana? Dan waktu pelaksanaannya tuh kapan sih? Oke. Untuk waktu pelaksanaan KP itu ada di semester 6. Dan kalau misalnya kalian ingin mengincar KP di bulan contoh, kalian akan melaksanakan KP di bulan Oktober, maka kalian harus mempersiapkan apapun yang kalian persiapkan itu di bulan 2 bulan sebelum Oktober, berarti seperti Agustus lah. Itu kalian udah harus menyiapkan proposal, tim, tujuannya kemana, terus mau ngapain aja, udah bikin timeline, laporan ya segala macam, itu udah kalian bikin kerangkanya. Dan kalau misalnya emang kalian udah siap, itu nanti kalian akan bikin regu. Nanti bikin regunya itu pas keluar timeline KP-nya Oktober kan, itu nanti akan disetujuin sama dosen-dosen kalian, dosen pembimbing lah. Kalau misalnya udah oke, boleh berangkat gitu. Kalau dosen pembimbingnya itu ditentuin dari kampus apa kita milih atau gimana? Kalau dosen pembimbing itu ditentuin dari kampus, dan kita nggak bisa milih sih sebenarnya. Jadi ibaratnya ya udah hoki-hokian aja, dapat dosen yang enak, dapat dosen yang killer gitu kan. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih prosedur cara pengajuan KP ke jurusan dan fakultas sama universitas? Oke, untuk prosedur KP itu yang pertama ada beberapa hal yang kalian perlu siapin. Yang pertama itu KTM, fotokopi KTM, terus transkrip nilai. Habis itu kalian juga harus menempuh 99 SKS. Itu harus tuh kalau misalnya ya maksimal itu maksudnya kalau misalnya kalian
menyampai 99 SKS, kalian nggak akan bisa KP. Jadi akan sia-sia itu semuanya. Lalu selanjutnya juga kalian perlu ngebuat proposal ke perusahaan itu gitu. Nah, kalau kalian udah menyiapkan hal itu, nanti pastinya kita akan ketemu sama dosen kita. Ya. Itu kita membuat B1. B1 itu surat keterangan izin magang atau izin KP gitu. Kalau misalnya dosen kalian udah ACC, perusahaan udah dapat perusahaannya di mana gitu, kalian akan dicek proposalnya. Kira-kira proposalnya revisi atau enggak gitu. Kalau misalnya udah clear semua, boleh tuh kalian berangkat ke perusahaan untuk ngasih proposalnya dulu. Biasanya kita nunggu tuh seminggu, 2 minggu, 3 minggu, oh nggak ada kabar, nggak ada pindah yang lain lagi gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada kabar, ya udah kalian lanjut ke B2. Kalau tadi kan dari kampus nih Mas, kalau dari ke perusahaan yang mau kita tuju buat jadi KP-nya itu tadi Nah itu di B2 sih. syaratannya. Di B2 itu kan nanti kalian tuh dapat B1, B2, B3 lah. B1 itu izin dari fakultas tadi tuh, sama dari dekan juga ada surat keterangan izinnya. Terus nanti B2-nya itu kalian dapetin dari koordinator KP di perusahaan kalian. Jadi dari koordinator kita tanda tangan, dari koordinator yang KP juga tanda tangan, bahwa kalau misalnya mahasiswa ini udah masuk ke perusahaan ini gitu, Bisa melaksanakan udah melaksanakan KP gitu. Berarti kalian udah masuk tuh kalau udah B2. Nanti kalau misalnya udah selesai, lanjut ke B3. Kalau buat perusahaannya tuh kita bisa milih sendiri, Mas. Iya, kalau untuk perusahaannya bisa milih sendiri, bisa milih dimanapun yang kalian suka, tapi yang harus diingat adalah ini kita pakai uang sendiri sih. sendiri. Kalau KP itu kita pakai uang sendiri. Kalau ngajuin perusahaan kayak gitu tuh boleh lebih dari satu, apa harus satu aja Mas? Kalau pengalaman aku kemarin, kita cuma boleh milih satu perusahaan aja. Karena kenapa? Kalau misalnya kita ngajuin ke banyak perusahaan, ketika kita diterima sama berbagai macam perusahaan, contoh kita diterima sama 3 perusahaan, kita pasti kan bingung kan, wah bagus-bagus nih Pertamina, Medco, Geodipa gitu kan, bingung juga. Geodipa aja lah. Nah nanti Pertamina sama Medco ini kayak, wah kok aku ditolak ya sama mahasiswa ini, nggak datang. Gitu. Nah itu jadi jelek gitu loh nama kita di sana. Kayak ibaratnya sombong banget sih, sombong banget gak mau masuk ke kita gitu, iya gitu. Kalau misalnya kita ditolak tuh kan, itu kita tuh bakal ngajuin lagi itu selang berapa Lama gitu. Iya, berapa lama durasi? Bisa langsung ngajuin pas ditolak. Kalau misalnya emang udah ada berita ditolak, hari itu juga kalian mau langsung ngajuin nggak apa-apa. Ngajuin ulang berarti ya Mas? Nggak apa-apa, tapi ulangnya dari B1 lagi tuh. Kalian harus Ke jurusan lagi. Jurusan lagi, ulang lagi. dari awal. Ya? Dari awal lagi. Pokoknya kalau misalnya emang udah ada info ditolak, hari itu juga gas. Tapi selama belum ada info, tahan dulu, sabar dulu. Oh, jadi gitu ya Mas. Jadi kelanjutan buat mahasiswa nih, persiapan sebelum melaksanain KP itu apa aja? Oke, mungkin pertama yang harus disiapkan adalah mental ya. Mental sama attitude sih. Karena kita kan KP ke perusahaan besar gitu ya, orang perusahaan yang ibaratnya memang kita di situ untuk kerja gitu, untuk nyari pengalaman. Kalau misalnya mental sama attitude kita masih kayak anak-anak kuliah yang ngasal-ngasalan gitu, mungkin di sana out of respect sama orang-orang di sana juga gitu. Gak enak kan. Kita juga ke sana ngebawa nama baik jurusan dan universitas gitu. Lagi pula kalau misalnya kita masih selengean, masih pikiran, ya lo mau ya sosokan kerja nih, ngapain aja tuh tuh. Orang-orang di sana juga pada memang kita rendah. Biasanya pikirannya juga bakal kayak liburan. Padahal harusnya kita mikirnya kerja gitu loh. Tuh, pertama tuh mental sama attitude, yang kedua mungkin uang yang cukup ya. Iya. Karena ada beberapa teman-teman gue juga yang mungkin KP-nya jauh-jauh dan kesulitan, kaget juga kan kita pakai uang sendiri gitu. Terus yang terakhir itu doa orang tua sih kalau Itu udah pasti banget. Sudah. Perlu sih. harus didoain sama orang tua, kalau enggak bakal sukses. Kita tanpa doa orang tua kita nggak bakal sukses. Subhanallah. Pas selesai KP kan pasti ada seminar KP, Kak. Gimana sih itu seminar KP kalau boleh dijelasin? Oke, seminar KP itu jadi ketika kita melaksanakan kerja praktek, kita kan sekalian menyusul laporan KP kita kan, laporan kerja praktek. Laporan kerja praktek itu aku jelasin sedikit ya. Itu sebenarnya perusahaan kita rangkum sejarahnya, alat-alatnya apa aja, di sana ada ngapain aja, itu dimasukin ke dalam laporan secara general aja. Bisa laporan KP itu general, kalau misalnya laporan udah oke, bisa kita ke dosen pembimbing kita. Bu, udah selesai nih Bu laporannya gitu. Oh iya, coba dicek dulu ya. Oh ada revisi, dikerjain. Tapi kalau misalnya nggak ada revisi, kalian bisa langsung ngajuin seminar.
Dan itu kalau seminar itu nggak perlu surat-suratan gitu, tinggal nentuin hari sama jamnya aja, yang pas dan yang kosong gitu. Dan seminarnya juga, dan seminarnya juga itu nggak pakai laporannya ya, jadi kita buat presentasi lagi di PowerPoint itu secara ringkas, dan kita nggak semua yang di dalam laporan itu dimasukin sih, cuma yang inti-intinya aja dirangkum lagi dari laporannya. Kalau menurut kakak nih, prosedur untuk seminar KP itu kayak gimana? Di awal mungkin saya jelasin. Di awal mungkin aku akan baca di HP ku dulu ya, karena aku lupa, aku sudah tua. Oke, ini alur melaksanakan kerja praktek. Aku udah lupa semuanya, makanya aku bacain aja. Yang pertama itu kalian harus mencari info terkait perusahaan yang membuka lowongan mahasiswa untuk KP atau magang. Jadi kalau misalnya emang perusahaannya nggak buka, ya nggak usah dimasukin. Ada beberapa teman-teman yang maksain mau di perusahaan ini karena perusahaannya keren gitu. Ya kan nggak buka, mau sampai matahari terbit dari utara nggak bakal keterima. Terus yang kedua itu membuat proposal. Jadi kalau misalnya udah ketemu perusahaannya, udah nyicil proposal aja, gak usah nunggu dosen. Aku langsung isi proposal. Nyicil gitu loh. Kayak kalian nggak perlu nunggu dosen dulu, tapi kalian sebenarnya nyicil dulu tuh nggak apa-apa. Jadi punya bekal istilahnya. Udah punya persiapan lah. Habis itu kalau misalnya udah, kalian itu membuat surat pengantar KP ke fakultas, ke FTI kampus 2 tuh. Itu yang tadi aku bilang itu B1, surat keterangan diizinin atau enggak. Habis itu kalian buat surat KP ke fakultas dan lembar B2. Kalau misalnya udah keterima kan kalian berangkat tuh kasih proposal kan, udah keterima buat B2. Karena minta tanda tangan sama yang di perusahaan sama yang di jurusan. Burina biasanya kan. Minta tanda tangan yang dari perusahaan sama yang di jurusan, kalau udah selesai, udah KP tuh. Tinggal selesaiin KP-nya. Berarti bolak-balik itu yang butuh dana lebih banyak. Sebenarnya kalau misalnya dosen kalian bisa diajak komunikasi, mungkin kalian bisa pakai cara Google Drive sih. Jadi kayak difotoin aja gitu loh. Oh, di scan gitu ya mas? Tanda tangan online. Itu boleh. Boleh kalau misalnya mau. Misalnya kalian KP di Kalimantan gitu. Bu, Kalimantan bu, masa sih bu? Ya udahlah, foto aja lah, bisa gitu dosen. Tentunya pas lagi KP ada dong pengalaman yang baru pertama kali kakak alamin atau benar-benar baru dari dunia perkuliahan yang kakak alamin. Kalau boleh dijelasin. Pengalaman. Iya. Oke, karena aku dulu KP-nya di Dieng ya, pengalaman yang aku dapetin itu adalah kedinginan. Dingin banget gak? 16 derajat. Ada mepol bahasa Jawanya dingin banget. Iya, betul. Ada mepol. Kademen. Itu kita pengalaman yang paling, pokoknya nggak nyangka sih kalau misalnya Dieng itu bisa nyentuh suhu di bawah 10 lah. Pokoknya pengalaman environment dulu aku ke Dieng itu yang aku alamin perubahan suhu yang drastis. Terus yang kedua itu pas di perusahaan itu kaget sih kita. Bayangin aja kan dari kuliahan, aku biasanya ngurusin ultras, ngurusin BEM, marah-marah gitu kan. Tiba-tiba masuk dunia pekerjaan tuh jadi dari nol lagi gitu loh. Jadi kita yang nggak punya apa-apa, bekal apa-apa. Dan di situ benar-benar diuji apa sih, kayak perasaannya, terus kayak harus cepet-cepet tekunnya, kayak tanggung jawabnya juga. Kalau misalnya kita kendor dikit, ntar dimarahin sama orang bawa apa di situ. Harus ngejaga nama universitas juga, nama jurusan. Kayak ngebentuk jati diri baru gitu. Iya bener, kayak bentuk jati diri baru. Cuma ntar kalian alami sendiri deh gitu. Pasti deg-degan banget gitu kalau bapak-bapak kan, ini kok belum selesai gitu. Oh iya pak, diselesain pak gitu. Sekarang ya? Oh ya sekarang pak. Enggak lah, besok bercanda-canda juga bapak-bapaknya. Bapak-bapak juga bercanda-canda juga. Itu terus habis itu pengalaman kerja sih, sama relasi sih. Dapat relasi yang banyak. Kami juga ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat HMDK di Instagram yang ingin bertanya tentang KP. Yang pertama tuh, apa sih isi proposal yang diajukan ke perusahaan yang dituju buat KP? Isi proposal? Iya. Oke, jadi untuk isi proposal yang kita ajukan ke KP itu, mungkin isinya itu kita harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, sejarahnya juga, terus tujuan kita ke sana tuh ngapain.
pengetahuan umum lah intinya. Pokoknya kita harus cari tahu biografi perusahaan tersebut, ada divisi apa aja, struktur organisasi seperti apa. Jadi sebenarnya mirip seperti laporan KP, seperti perincian perusahaan tersebut itu. Tapi bedanya kita masukin juga tujuan kita apa, dan dimasukin juga dokumen-dokumen kita seperti transkrip nilai, PTM, terus juga dokumen-dokumen pendukung atau kayak CV gitu, dimasukin semua ke dalam proposal. Gitu sobatku. Ini yang nanya HMDTK kan? Iya. Begitu HMDTK sobatku. Dari pertanyaan kedua nih Mas, KP itu berkelompok atau sendiri-sendiri? Kami berkelompok atau sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya KP itu sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mau berkelompok gak apa-apa. Karena ada temanku yang sendirian KP-nya. Sendirian di perusahaan dari Universitas UPN itu. Sendirian di jurusan kita. Dia berangkat ke Palembang. Namanya Mas Fadil. Mas Fadil? Dia gimana Dil? Mas Fadil. Halo Mas Mas Fadil. Fadil. Mas Fadil ini dia KP-nya sendirian. Oh, Ke Palembang. Udah selesai katanya. Udah selesai juga. Berarti pulang ke sini bawa KP ya? Dil, bawa PP nggak Dil? Kalian bawa sih, bawa PP sih. Oh, udah. Udah kita habis nih semua. Tapi Kalian mau? boleh. Beli sendiri loh. Harusnya sebelum podcast tuh kita udah. Makan pempek dulu ya. Iya. Dil gimana nih Dil? Yang pertanyaan ketiga tuh ada apa sih hal-hal sulit yang kakak alamin pas lagi KP? Hal-hal sulit yang aku alami saat di KP itu sebenarnya bagi dua sih. Yang pertama itu lingkungan, yang kedua itu waktu dan pekerjaan sebenarnya. Kalau misalnya kalian KP di lingkungan kayak aku di Yeng gitu kan dingin banget kan. Kalian pernah dengar nggak sih winter depression? Belum sih Mas, belum dengar. Kayak efek suhu dingin yang mempengaruhi Kemarin. kinerja kamu gitu, efektivitas kamu. Jadi kinerjanya tuh semakin turun gitu. Makin turun karena kedinginan terus dan pakai yang dingin terus, pakai yang tebel-tebel gitu Jadi kan. pengennya istirahat, Iya, pengennya tidur, istirahat, rebahan. Jadi nggak produktif lah. Itu struggle tuh yang pertama itu disuruh yang dingin. Kalau misalnya masalah pekerjaan ini mungkin masalah bagi-bagi waktu sih. Sama aku tuh gergetan sama bapak-bapak yang cuek sama orang-orang yang misalnya kita kan di situ kan mahasiswa emang harus terus ngejar-ngejar kan, kayak nggak boleh diem aja. Kalau misalnya mau dicuekin tuh aku kayak kok dicuekin sih? Pak, kita ngapain Pak ini Pak? Oh gitu dong dari tadi dong. Itu gak mood swing ya. Iya, itu nggak mood swing gitu. Jadi sini kamu ngerjain ini ya, hitungin hasil analisis gitu. Oh ya Pak, siapa? Udah Pak, ngapain Pak? Udah istirahat. Oh udah istirahat gitu sih. Terus yang ketiga nih Mas, banyak yang penasaran nih pasti. KP tuh dapat gaji apa enggak sih Mas? Dapat gaji tuh enggak? Kalian udah mikirin gaji, padahal kalian belum KP. Ajar kalian. Sebenarnya tergantung perusahaan ya. Ada beberapa perusahaan yang bisa ngasih gaji ke kalian, ada perusahaan yang nggak bisa ngasih gaji ke kalian. Tergantung kalian tuh kerjanya tuh benar-benar emang dapat. Kayak misalnya kalau misalnya di divisi itu kan ada staff kan. Yeah. Nah kalau misalnya magang tuh kalian jadi staff. Tapi kalau KP kan kita nimbrung gitu, nggak masuk ke dalam staff gitu, ngerti nggak sih? Iya. Jajaran organisasi kan. Iya. Kalau misalnya magang tuh kita kan jadi staff. Kalau KP enggak. Jadi misalnya ada beberapa perusahaan yang KP-nya itu magang. Jadi mereka jadi staff tuh, digaji tuh 3 bulan. Oh kalau jadi staff baru dibayar. Kalau nggak jadi staff nggak dibayar. Biasanya enggak. Jadi daripada mikirin gaji atau enggak, yang penting KP dulu, praktikum dulu tuh, IPK dulu tuh, lihat SKS 99 atau enggak, ya enggak Bi? Sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, mungkin Kak Bian punya pesan buat teman-teman yang sebentar lagi KP atau yang lagi mempersiapkan diri untuk KP. Ya, untuk teman-temanku angkatan 2021 yang ingin mempersiapkan diri untuk KP, yang pertama yang kalian harus tahu adalah aku di sini sebagai abang-abang kalian, mendukung kalian kemanapun kalian ingin melangkah, yang penting positif. Terus ada beberapa hal juga sebagai bekal yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah mental. Kalian harus siapkan mental kalian. Kalian itu akan datang ke perusahaan besar yang nantinya kalian akan mengalami sendirilah bekerja di sana, bertemu dengan orang-orang di sana. Lalu yang kedua, siapkan juga uang kalian yang cukup.
Kalau misalnya kalian nanti merantau ke perusahaan yang besar dan jauh tepatnya, kalian juga harus mempersiapkan bekal gitu loh. Nanti tengah-tengah di situ kalian bingung, gak punya apa-apa. Jadi ngobrol juga sama orang tua, minta restu ke orang tua, minta doa dari orang tua. Lalu yang ketiga juga siapkan ilmu, bawa bekal gitu, baca-baca dulu perusahaannya tentang apa, kalian mau ngapain di sana. Jangan datang-datang ke sana jadi penguin. Kayak Gimana tuh Mas? penguin kan gini. Jangan ya, kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan di sana. Terus selebihnya aku percaya sama kalian. Pokoknya semangat terus untuk angkatan yang ingin KP 2021. Jangan patah semangat. Kalau misalnya ditolak sama perusahaan, langsung cari perusahaan yang lainnya. Terus intinya jangan sedih. Kok jangan sedih ya? Intinya tetap semangat. Terus ya semoga cepat-cepat lulus dan aku mau diarak aku dulu yang lulus soalnya. Oke, makasih. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman di HMDK bertanya. Semoga kuliahnya lancar Kak dan cepat lulus. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ikut seneng nih Mas. Kalau Kalau udah. lulus aku diarak kan? Iya pasti. Pakai mbak nggak? Itu tugas ini sih. Iya sih. Tugas. Waduh. Udah di kode nih. Lebay ya guys, lebay. Nah sampai di sini nih podcast kita kali ini. Nantikan podcast selanjutnya ya. Kami undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye Dadah. guys. Dadah. Makasih ya, makasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.